Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika rahimin. Ya rahman rahimin, arhamna bi rahmatika wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وارحم المكمين من المسافرين. اللهم ارحم المكمين من المسافرين. اللهم ارحم المكمين من المسافرين. Alhamdulillah, kita kembali mengenang nikmat Allah di pagi hari ini, pagi hari Selasa pertama bulan Safar. Bulan Muharram telah meninggalkan kita. Sekarang kita berada di bulan Safar, nanti menyusul bulan Rabiul Awal. Di bulan Muharram kita sibuk dengan cerita hijrah. Di bulan Rabiul Awal nanti kita bersama bulan Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita masih perlu mengenang kebaikan, kelebihan sahabat kita yang datang dari Malaysia. Orang beriman itu persahabatannya bukan sementara, ya, bukan sementara. Persahabatannya sampai ke akhirat, bahkan sampai ke jannah, ke surganya Allah. Jadi di antara sifatnya yang menonjol ya, yang utamalah sejak dari purba baru sampai belajar di Arab, di beberapa negara Arab, sampai pulang ke Malaysia setelah menyelesaikan studinya, kuliahnya di sana, sifat yang paling menonjol sifat cinta masjidnya. Beliau termasuk mahasiswa asing, mahasiswa yang waktu di Libya yang boleh dikatakan tidak tinggal rumah Allah, tidak tinggal sholat berjamaah. Alhamdulillah. Jadi untuk itu pagi ini kita buat sorotan tentang apa hikmahnya, apa untungnya kalau orang itu terpaut hati di rumah Allah. Banyak ayat Quran yang menyorot tentang cinta masjid. Bagi jemaah masjid sebetulnya perlu tahu. Bagi jemaah masjid perlu tahu tentang cinta masjid yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, dan ungkapan ulama juga. Sekarang ini bersama surah An-Nur ayat 36, 37, dan 38. 3 ayat. Allah di sini menyanjung para pencinta masjid. Pencinta masjid disanjung. Apa katanya di sini? Fi buyutin azinallahu an turfa. Dalam rumah-rumah Allah. Buyut itu rumah. Rumah Allah itu masjid. Masjid ini dipanggil juga dengan rumah Allah. Dalam ayat lain, surah lain dibilangnya masjid. Ini buyut. Dalam rumah-rumah Allah yang dibangun, yang dibina. Wa yuzkaru fiha ismuh, disebut di dalamnya rumah-rumah Allah. Berarti tujuan utama masjid dibuat untuk zikrullah, untuk berzikir, mengingat Allah. Yusabbihu lahu fiha, untuk bertasbih. Dalam Quran tasbih itu termasuk juga salat, merangkumi salat. Bil ghudwi wal asal, pagi dan sore. Pagi dan sore ya, bahkan 5 waktu. Rijalun, ini ya, orang-orang yang rijal itu asal maknanya lelaki. Tapi maksudnya di sini mukmin yang hebat. La tulhihim tijarah
mereka tidak mau dirintangi tijarah. Manusia sibuk dengan tijarah zaman dulu ya, dengan perdagangan zaman Nabi dulu. Zaman sekarang sawah ladang, kantor, tijarah juga, perniagaan juga. Orang itu pencinta masjid tidak mau dirintangi oleh tijarah, bisnis, menggalih nyuramina, wala bai', dan tidak juga mau dirintangi oleh urusan jual beli. Kenapa dibuat fokus tentang bisnis dan jual beli di sini? Karena begitulah keadaan masyarakat waktu turunnya Al-Quran. Mereka tidak mau dirintangi oleh faktor-faktor tersebut, an zikrillah, dari zikir kepada Allah, dari salat dan lain-lain. Bahkan wa iqamis salah, dan dari menegakkan salat. Salat itu ditegakkan Pak ya, bukan dikerjakan, ditegakkan, dibuktikan, direalisasikan, diterapkan. Wa ita'iz zakah, dan dari menunaikan zakat. Jadi sifat-sifatnya apa tadi? Tidak mau dirintangi oleh faktor perintah. Kemudian mereka tekun menegakkan salat, menunaikan zakat. Sifat berikutnya, ya khaufuna yauma, mereka takut hari kiamat. Yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, pada hari kiamat hati dan mata manusia kesusahan, hatinya takut, matanya susah. Dalam surah Ibrahim dibilang, orang itu bilang nampak hari kiamat tuh, nampak hari kiamat, matanya tak berkedip, macam matanya boneka. Kata bahasa orang Madinah, bunga hidaidana, kagum melihat hari kiamat. Tidak sempat berkedip matanya. Matanya terbelalak melihat hari kiamat. Subhanallah. 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 Jadi sifat pencinta masjid itu takut kepada hari kiamat. Selalu ingat hari kiamat. Dengar azan, ingat hari kiamat. Nampak masjid, ingat hari kiamat. Karena sudah disebut sebelum ini, di antara yang dijamin selamat pencinta masjid. Subhanallah. Itulah di antara sifat-sifatnya. Kemudian di sini ada hasilnya. Result. Faedah yang diraih dari cinta masjid. Ayat 38. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. 1. Wa yazidahum min fadlih. 2. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. 3 buah manis cinta masjid yang dijelaskan dalam ayat surah An-Nur ayat 38 halaman 355. Pertama, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah akan membalas pencinta masjid jauh dari apa yang mereka lakukan, memberi balasan yang baik. Wa yazidahum min fadlih, bahkan ada ekstra tambahan. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab, rezeki Allah yang diberikan kepadanya bi ghairi hisab, tidak dapat dikira. Cinta masjid ini subhanallah, tidak dapat dikira hasilnya. Itu maka ulama mengatakan, kalau orang terlambat takbir bersama imam, untuk mendekatkan kefahaman kita kepada hasil cinta masjid, ulama membuat contoh. Kalau orang itu datang ke masjid, lalu dia terlambat sedikit, imam sudah takbir, imam sudah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Baru yang terlambat tadi takbir di belakang, masbuk takbir bersama imam, masbuk takbir. Setelah imam mulai baca Fatihah baru dia takbir.
Mungkin ketinggalannya itu 15 detik, 20 detik, tidak sampai setengah menit. Kecuali kalau doa iftitahnya panjang sedikit ya. Katalah setengah menit. Kata ulama, rugi yang dialami, rugi yang diderita, yang menimpa orang yang terlambat takbir bersama imam itu, bukan terlambat satu rakaat ya, hanya terlambat takbir bersama imam. Imam dah sempat baca Bismillahirrahmanirrahim. Kerugian yang menimpanya tidak dapat dibayar dengan semua kekayaan dunia. Apalagi tinggal satu rakaat, 2 rakaat. Apalagi loss, hilang 1 salat, hilang 5 salat, hilang seminggu. Ya ilahi. Nah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ayat 38. Allah akan memberi rezeki karunia orang yang pencinta masjid bighairi hisab. Tidak dapat dikira. Subhanallah. Nah, datang salat fardu berjamaah. Di sini perlu disorot dari waktu ke waktu Pak ya. Datang salat fardu berjamaah. Kita bacakan hadis riwayat Imam Abu Dawud. An Abi Humamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajri al-hajjil muhrim. Al-hajjil muhrim, orang yang keluar dari rumahnya berwudu dengan sempurna di rumahnya, bukan di masjid, berwudu di rumah, dia berwudu menuju salat fardu, ganjarannya, nilai ganjarannya seperti orang naik haji. Subhanallah. Subhanallah. 5 haji satu hari. 5 haji satu hari. Kalau bapak bawa anak, ayah menggerakkan anaknya untuk datang ke masjid, anak dapat pahala haji, ayah dapat 2 pahala haji, pahala dirinya dan pahala anaknya. Kalau 3 orang, 3 haji sama ayahnya. Sekali datang sholat berjamaah, sholat fardu di rumah Allah, tapi jangan tertelat takbiratul ihramnya ya. Kalau telat, mungkin tidak dapat. Setiap kali datang, dapat 1 haji. Subhanallah. Kalau datang sembahyang subuh, orang yang datang sembahyang subuh, nilai ekstra yang dia dapat, seperti dia beribadat semalam tak tidur, mengaji baca Quran 1 malam tak tidur, salat sunat 1 malam tak tidur, berzikir 1 malam tak tidur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah semalam. Itu dikatakan tadi dalam ayat 38 tadi, bi ghairi hisab. Subhanallah. Nah, kalau yang datang pagi hari, ini lain pula nilainya. Yang datang di pagi hari, nilainya kalau ada tazkirah di pagi hari, nilainya 1 haji tersendiri. Dalam hadis lain, Imam Tabarani mengatakan, man ghada ila al-masjid, siapa yang berangkat di pagi hari ke masjid dengan tujuan mengajar atau belajar atau mengajar, dikasih nilai seperti ibadah haji yang sempurna katanya. Di sana disebutkannya sempurna. Subhanallah. Jadi di pagi hari pencinta masjid akan meraih 2 nilai haji. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian kalau orang itu sabar, karena kalau lama waktunya, dia tunggu sampai masuk waktu salat duha. Tambah 1 umrah. Tambah 1 umrah. Atau waktu kita mau pergi kerja, singgah di sini di Masjid An-Nur.
Tidak sampai 5 menit. Sembahyang 2 rakaat tidak sampai 5 menit. Dengan niat sembahyang duha, dapat umrah. Teks hadis mengatakan, "Wa man kharaja ila tasbih ad-duha la yansibu illa iyyah fajru ka ajril mu'tamir." Siapa yang berangkat ke masjid untuk salat duha, 2 rakaat saja sambil pergi ke kantor. Singgah di sini, singgah di Thariqul Jinan, singgah dari mana? Tadi Nur ala Nur. Fa ajruhu, ganjarannya ka ajril mu'tamir, sama dengan orang berumrah. Belum lagi pahala langkahnya, belum lagi pahala sholatnya, belum lagi pahala i'tikafnya, belum lagi doa malaikat selama kita berada di masjid. Orang yang duduk di rumah Allah dengan niat ibadat, malaikat mendoakan, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah rahmati bapak ini, ibu ini. Ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah terima tobatnya. Nah, ini kita mesti happy, mesti bergembira dengan nikmat Allah ini. Ya. Jarang orang menyebut-nyebutnya. Malaikat mendoakan orang yang berada di rumah Allah. Katanya dalam hadis, selagi dia itu tidak mengganggu orang, atau selagi wudhunya masih bertahan, wudhunya tidak batal. Kalau batal wudhunya, terputus doa malaikat. Subhanallah, subhanallah. Jadi sangat cantik kita lihat Pak ya, surah An-Nur ayat 35 atau 36, 37, 38, 3 ayat tentang cinta masjid. Selain dulu kita bicarakan surah Taubah, di surah Nur, yang jelasnya di penghujung petikan ini ayat 38, Allah menyatakan 3 keuntungan besar yang diraih oleh pencinta masjid. Inilah yang selalu diraih oleh sahabat kita, Syekh yang dari Malaysia, karena waktu di Libya dulu di muadzin. Muadzin di masjid utama di jantung kota Tripoli Libya. Di Kuala Lumpur dia muadzin dan imam. Di tempat tinggalnya sekarang di luar Kuala Lumpur, dia jadi imam di musalla yang berhampiran dengan rumahnya. Jadi 3 ya, 3 hasil yang diraih di masjid. Pertama, Allah akan membalasnya lebih bagus daripada amal yang dia buat. Kemudian ada ekstra. Nah, orang kita yang tahu, yang tertulis di sana, siapa yang datang sholat berjemaah dapat 25 derajat, 20 derajat dari hadis lain. Itu sedikit. Kemudian jaminan Allah bagi pencinta masjid, orang yang mencinta masjid, banyak hadis yang menjaminnya, antara lain asya bi khair wa mata bi khair, hidup matinya akan dijaga Allah. Kita nak mengurus hidup saja susah, apalagi nak mengurus mati. Asya bi khair, baik hidupnya, wa mata bi khair, matinya juga baik. Dan kemarin sudah disebut termasuk 7 golongan yang akan selamat nanti di sana. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kalau mereka tahu keutamaan datang sholat berjamaah, terutama subuh dan isya dan subuh, mereka pasti mendatanginya walaupun merangkak. Tidak mampu jalan. Secara fisik dia tidak mampu berjalan lagi, merangkak pun datang juga. Nah, ini yang diamalkan oleh seorang ibu di Sumbar, Sumatera Barat. Dia datang ke masjid dari dia sehat sampai ujung usianya, sampai dia innalillah tutup usia di masjid sesudah maghrib. Subhanallah. Dan waktu la ilaha illallah, imam di sana kalau sudah maghrib mereka bertahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu, wanita muslimah salihah, mukminah salihah, pencinta masjid yang dicabut rohnya di masjid dalam usia kalau tak silap 84 atau 86 tahun.
Menurut ceritanya, karena secara fisik dia sudah lemah, berjalan 10 langkah stop, berjalan 10 langkah stop, 10 langkah stop. Di sana jalan ke masjid bukan di daerah kita datar beraspal. Sana jalannya dipanggil janjang 100 anak tangga yang mau dilalui. Masjid Ihsan namanya di Batu Sangkar. Menempuh jalan yang bukan macam daerah kita. Terang, datar, aspal. Di sana jalannya kalau mau pergi menurun, pulang mendaki. Dipanggil dulu karena pakai anak tangga di sana janjang 100 anak tangga mau dilalui. Subhanallah. Begitulah ya. Mudah-mudahan hati kita semakin terpaut dengan Allah dan semoga kita bertahan sampai ke ujung usia, sampai ke anak cucu kita. Yang penting nanti balik ke rumah, pulang ke rumah, tengoklah halaman 354, 355 surah An-Nur ayat 36, 37 dan 38. Jarang disorot ayat ini dalam khutbah Jumat, jarang. Tentang cinta masjid, tentang hasil result buah manis yang akan dipetik kalau orang itu mencintai masjid. Mudah-mudahan sahabat kita yang datang menziarah kita tergolong di dalamnya. Semoga beliau selamat sampai ke tujuan. Kita doakan selalu. Kita tak lupa ya, kita mesti mengingat jasa orang kepada kita. Dalam Quran dikatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian pernah melupakan jasa baik orang terhadap kalian. Tengok ayatnya Pak ya. Ayat dalam surah Al-Baqarah. Kalian jangan pernah melupakan jasa baik orang. Wala tansawul fadla bainakum. Innallaha bima ta'maluna basir. Ayat 237 surah Al-Baqarah. Halaman 38. Wala tansawul fadla bainakum. Innallaha bima ta'maluna basir. Kalian jangan pernah melupakan jasa baik orang sama kalian. Allah melihat apa yang kalian lakukan. Jadi kita perlu mengembangkan idenya, sifatnya, perjuangannya, akhlak baiknya. Begitulah seharusnya orang saleh ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.